Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video kali ini. Semoga video kali ini nantinya dapat bermanfaat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi reference pada Microsoft Word. Fungsi reference itu untuk membantu penggunaan dalam mengelola daftar referensi dan mengatur kutipan dalam dokumen. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Gibran Febiuresi dari kelompok 2 dan masih ada teman yang lainnya, yaitu ada Azza Dea Sakira, Tri Juliana, Padli, dan Samil As-Sujai. Oke, sebelum masuk ke tutorialnya, mari kita buka dulu laman Microsoft Word-nya. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan tab laman referensi di bagian Table of Content. Laman referensi itu sendiri terdapat 6 bagian, yaitu ada Table of Content, Footnote, Citation and Bibliography, Caption, Index, dan Table of Authorities. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah bagaimana cara kita untuk membuat daftar isi. Sebelum membuat daftar isi, kita harus membuat headingnya terlebih dahulu, yaitu menggunakan bagian dari text. Text itu digunakan untuk menambahkan paragraf ke dalam table of content. Oke, kita masuk ke contohnya ya. Di sini ada pendahuluan. Pendahuluan bab 1. Kita jadikan heading level 1. Oke, lalu di sini ada bagian latar belakang. Kita jadikan heading level 2. Setelah kita membuat headingnya sendiri, kita bisa membuat yang namanya table of content atau daftar isi. Oke, di sini kita masuk menu reference, table of content, kita pilih heading yang kita mau, dan ya, daftar isi pun telah jadi. Oke, di sini ada menu yang namanya update table juga. Update table itu yaitu untuk memperbarui table of document. Apa sih maksudnya? Contohnya di sini kita buat halaman 1 ya, karena di sini kan baru halaman 2. Dari sini buat halaman 1, kita tulis aja dalam isi. Oke, kita tulis lagi di bawahnya misalnya sinopsis. Sip. Di sini daftar isi kita jadikan heading level 1. Reference text level 1. Lalu kita masuk sinopsis, kita jadikan ini heading level 2. Oke, jadi kita masuk ke bagian reference, update table, pilih update entire table, klik OK. Oke, maka daftar isi pun telah ditambahkan. Halaman 1, daftar isi, dan sinopsis. Setelah itu, di bagian reference terdapat menu footnotes. Footnotes terbagi beberapa bagian, yaitu seperti insert footnotes, insert endnotes, next footnotes, dan sound notes. Yang pertama yaitu insert footnotes. Insert footnotes yang digunakan untuk menambahkan rujukan yang berupa catatan kaki yang terletak di bagian bawah halaman. Setelah itu, yaitu insert endnotes. Insert endnotes yang digunakan untuk menambahkan rujukan yang berupa catatan di akhir dokumen. Setelah itu, ada next footnotes. Next footnotes digunakan untuk memantau footnotes secara berurutan apabila kalian memiliki footnotes lebih dari 1. Setelah itu, yang terakhir yaitu sound notes. Sound notes digunakan untuk menampilkan letak-letak footnotes ataupun endnotes yang telah ditambahkan sebelumnya. Jadi di sini saya menjelaskan fungsi dari citations dan bibliografi dapat digunakan
untuk mengatur penggunaan daftar pustaka pada beberapa tools atau langkah yang bisa digunakan. 1. Insert citation. Fungsi untuk memasukkan kutipan pada isi halaman dokumen di mana letak kursor yang kita atur berbeda. Terus fungsi dari major source berfungsi untuk mengatur semua kutipan yang ada pada dokumen. Dari bibliografi style fungsi untuk mengatur format dari kutipan yang kita masukkan agar daftar kutipan yang dibuat terlihat terus. Fungsi dari bibliografi berfungsi untuk menafsir pustaka dari kutipan yang ada karena antara kutipan dengan daftar pustaka memiliki hubungan satu sama lain. Terus fungsi dari insert caption fungsi untuk memberikan keterangan pada gambar, diagram, atau objek lain yang ada pada isi halaman dokumen. Juga bisa digunakan untuk memperjelas isi yang sedang dibuat. Pada menu ini ada beberapa tool atau alat yang dapat digunakan. Insert caption fungsi untuk menambahkan keterangan dari gambar atau ilustrasi yang ada pada isi halaman dokumen. Insert tabel of figures berfungsi untuk menambahkan daftar untuk gambar yang ada pada dokumen agar dapat melihat gambar apa saja yang ada pada dokumen. Fungsi dari update tabel berfungsi untuk memperbarui daftar gambar yang ada di dokumen. Cross reference berfungsi untuk menambahkan referensi lainnya dalam referensi yang sudah dibuat agar jika ada yang memiliki data dengan referensi yang sama tidak perlu menuliskan berulang. Untuk selanjutnya, saya akan membahas fitur indeks yang ada di menu referensi. Sebenarnya udah tahu belum ya? Indeks itu berguna untuk apa? Indeks itu berguna untuk membuat daftar kata masukan yang baru pada dokumen sehingga kita dapat membedakan kata lama dengan kata yang baru. Pada subindeks ini ada beberapa tools atau alat diantaranya mark entry dan insert index, update index. Mark entry ini berguna untuk menandai kata yang baru ditambahkan. Untuk menandai kata, kita cari kata yang penting terlebih dahulu. Misalnya, saya akan menandai kata Microsoft. Kita blok. Kemudian kita pilih mark entry. Maka di sini di kotak ini mark entry ini akan terisi secara otomatis. Kemudian kita pilih column page dan kita klik mark. Jika sudah, maka akan ada tandanya yang mengartikan bahwa kata itu penting. Saya akan bikin contoh. Misalnya saya akan kata sistem. Ulangi langkah-langkah seperti itu. Untuk perbedaan dari mark dan mark all itu, kalau mark cuma menandai kata itu saja, sedangkan mark all itu semuanya ya. Misalnya mahasiswa, maka semua kata mahasiswa yang ada di dokumen ini akan tertandai. Saya akan klik saja ya. Sudah ada tandanya. Untuk menandai mode editing ini kita kembali ke home dan matikan mode editing. Jika kata yang kita udah sudah maka data tersebut akan menjadi daftar indeks. Misalnya, kita search di bawah kata daftar indeks.
Kemudian kita klik Insert Index. Di sini ada beberapa template. Saya contohkan, kita pilih yang klasik aja ya. Kita klik. Kemudian kita klik OK. Sudah seperti ini. Kata yang sudah didata tadi akan dimunculkan oleh Microsoft. Jika ada kata yang mau kita ditambahkan, kita blok, kemudian kita markup. Kemudian kita klik kemudian kita pilih kita klik update file. Ya, ini karena kita tadi di markup, maka semuanya akan ditampilkan oleh. Jadi di sini saya akan menjelaskan fungsi dari table of authorities. Marks berfungsi untuk menandai kata atau kalimat yang akan dimasukkan ke dalam table of authorities. Insert table of authorities berfungsi untuk menambahkan daftar table of authorities ke dalam dokumen. Terus fungsi dari update table berfungsi untuk memperbarui daftar table of authorities yang sudah dibuat.